Layarnya mantep bening, performanya super kenceng, harganya berasa enteng. Poco F6 ini apa aja ya kekurangannya? Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kita bahas ini nih, Poco F6, HP gaming paling kencang di kelas harga 5 jutaan. Ada sih performanya yang hampir nyamain dan harganya mirip-mirip tapi lebih murah, yaitu adanya Poco X6 Pro. Pakai chipset yang berbeda dengan merek pabrikan chipset yang berbeda, tapi nanti aja kita bahas compare-nya. Sekarang kita bahas ini dulu aja, Poco F6. Oh ya, kalau kamu beli HP ini dalam kotak penjualannya selain HP-nya ya, kamu juga akan dapetin stiker Poco, terus juga dapat kartu ucapan terima kasih ya, yang bisa dipakai jadi pembatas buku. Ada buku panduan dan kartu garansi, ada SIM card ejector, terus kita dapat kabel USB A to C dengan panjang standar. Dikasih juga softcase warna hitam ya, bagus nih jadinya nggak gampang kuning. Dan tentu juga dapat charger adapter, charger 90 watt nggak perlu beli terpisah. Sebelum bahas kekurangan dari Poco F6 ini, kita bahas kelebihannya dulu ya. Dan kelebihan pertama dan paling utama dari HP ini adalah tentu aja di performa. Karena ini HP adalah HP 5 juta paling kenceng performanya, paling gaming. Karena HP ini pakai chipset flagship Snapdragon 8S Gen 3 dan juga dikasih sistem pendingin liquid cooling 3.0 kelas flagship. Kalau untuk memori ada yang 8GB RAM, ada juga yang 12GB RAM kayak yang di video ini. RAM-nya udah LPDDR5 loh. Dan storage-nya juga udah UFS 4.0. Makanya kalau dipakai buat main game, ini tuh lancar banget dan nggak berasa panas loh. Udah lumayan adem, nggak panas-panas banget. Kayak kalau main game Mobile Legends ya, settingan grafis paling tinggi udah ultra, frame rate-nya juga udah ultra. Terus kalau dipakai main lama juga stabil di 120 fps selama HP-nya nggak panas. Pas suhunya udah 44 derajat, diukur pakai termometer baru deh. FPS-nya turun ke 89 sampai 90 fps sampai kita selesai main. Nggak naik-naik lagi tuh FPS-nya. Dan suhunya juga tetap stabil ya di 44 derajat. Nggak apa-apa sih jadi turun 89 fps. Yang penting tetap lancar main gamenya. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile ini mantap banget. Udah bisa pakai grafis smooth ultra ekstrim dan bisa main stabil di 120 fps. Ya pas main awal-awal aja sih. Pas agak lama dan suhu HP mencapai 46 derajat, frame rate-nya mentok maksimal di 90 fps. Kayak tadi ya pas main game Mobile Legends. Tapi stabil lancar di 90 fps emang sampai selesai kita main. Cuma udah nggak dapet 120 fps lagi. Kalau buat main game Genshin Impact, settingan defaultnya di medium dengan 30 fps. Lancar stabil ya kalau pakai settingan standar. Dan saat dicoba pakai settingan grafis maksimal dan fps di 60, ini udah aman stabil di 60 fps selama main. Dan kalau dipakai buat mainnya lumayan lama ya, suhu HP itu bisa mencapai 45 derajat. Dan bagusnya adalah performanya tetap stabil ya. Tetap maksimal di 60 fps, nggak turun kayak pas main PUBG atau Mobile Legends. Ini tetap distabil di 60 fps. Ya intinya kalau kamu pilih HP Poco F5 ini buat main game, nggak salah deh. Bener-bener udah lancar kenceng dan nggak pakai lagging-lagging. Ya paling kayak tadi tuh, kalau udah berasa panas HP-nya, speed FPS-nya bakalan diturunin supaya HP-nya tetap adem, nggak kepanasan. Jadinya kita aman-nyaman terus ya buat main game. Apalagi ini baterainya juga irit walaupun performanya ngebut. Baterainya tuh udah bisa tahan seharian ya, jadi nggak perlu bawa-bawa charger berat-berat. Kalaupun lowbat juga ngecharge-nya udah beneran cepet. Dan ini dia kelebihan kedua dari Poco F6 ini. Ngecharge-nya cepet nggak pakai lelet. Apalagi kalau pakai charger bawaannya ya, yang udah 90 watt. Cuma sekitar 30 menit aja bisa ngisi baterai penuh 100%. Nggak perlu ditungguin. HP mahal belasan juta aja banyak yang butuh waktu sejam buat ngisi baterai sampai penuh. Dan kelebihan ketiga dari Poco F6 ini adalah layarnya ya. Ini layarnya cakep, layar flagship ya walaupun belum layar lengkung. Layarnya yang berukuran 6,67 inch ini menggunakan panel Crystal Rays Flow AMOLED dengan color gamut udah di CIP dari 100%, support teknologi Dolby Vision, SDR10+, dan juga punya kecerahan layar maksimal 2400 nits. Jadinya mau di dalam ruangan enak dilihatnya, kalau dibawa keluar ruangan juga tetap jelas jernih banget. Terus kamu juga bisa lihat ya, bezel layarnya tuh tipis minimalis, keren abis. Dan layarnya ini juga udah dikasih proteksi pelindung Corning Gorilla Glass Victus, jadinya aman dari goresan. Ya pokoknya udah bener-bener kualitas layar flagship lah. Cuma belum lengkung aja tepian pinggirnya, masih 2,5D aja, belum 3D, belum curved. Untuk suara juga udah mantep ya, karena pakai teknologi Dolby Atmos dan speakernya udah double. Speaker utama di sisi bawah, plus speaker satunya lagi di sisi atas. Suaranya tuh berasa detail dan cukup tebal. Berasa kayak ada bass-bassnya dikit gitu.
Dan kalau untuk sensor juga udah lengkap banget ya. Sensor dasar nggak perlu dibahas, giroskop udah hardware. HP ini juga punya sensor infrared, bikin Poco F6 ini bisa jadi remote universal buat mengendalikan TV, AC, dan perangkat elektronik lainnya. Sensor NFC juga cepat baca kartu. Sekali tap kayak gini aja langsung deh isi saldo ketahuan. Untuk sensor sidik jari juga udah di layar dan cepet banget baca jarinya. Dan masih bisa baca jari loh, walaupun tangan kita sedikit basah. Oh iya, ngomongin basah, HP ini udah IP64 rating. Jadinya kalau misalkan ketumpahan atau kehujanan dikit, ini masih aman. Nggak takut rusak gitu ya. Ya yang penting jangan dibawa berendam, jangan dibawa berenang aja. Poco F6 ini juga pakai Android terbaru, Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Dapat jaminan 3 tahun Android update dan hingga 4 tahun update keamanan. Dan untuk HP yang katanya udah powerful AI, HP ini juga bisa baca gestur tangan. Jadi kita bisa swipe layar dengan melambai-lambai kayak gini aja. Tapi AI-nya kurang cerdas deh. Nggak semua aplikasi bisa pakai fitur ini. Masa TikTok aja masih manual colek-colek layar? Nunggu software update dulu kali ya, biar makin banyak aplikasi yang support nantinya. Dan HP ini juga punya fitur always on display buat munculin jam, sisa baterai, dan notifikasi aplikasi. Cuma nggak beneran always on ya. Bertahan 10 detik aja setelah layar dikunci atau setelah layar di-tap. Oke, sekarang kita bahas bagian kekurangannya dari Poco F6 ini. Dan kekurangan pertama dari HP ini adalah di bagian bodinya. Ya kalau desainnya sih udah keren ya, udah simple minimalis kayak gini. Lihat aja nih, udah kayak HP mahal. Desainnya klasik dengan satu tone warna aja. Nggak pakai belang-belang kayak HP yang murah. Desainnya tuh simple banget kayak HP-HP flagship. Tepiannya juga dibuat melengkung jadi sedikit berasa ergonomis di genggaman. Cukup termasuk ringan juga loh HP-nya di genggaman. Kekurangannya adalah cover belakangnya ini tuh berasa tipis banget ya buat HP kelas harga 5 juta. Jadi tuh kalau dipegang itu berasa kosong. Udah kayak kelas HP harga 2 jutaan aja. Apalagi finishing permukaan bodinya nempel banget ya sama bercak minyak dari tangan. Dilap juga susah hilangnya. Mesti ngelap pakai microfiber baru deh hilang bercaknya. Untungnya masih dikasih softcase bawaan warna hitam di kardusnya. Jadinya kalau udah dipasang, kekurangannya tuh menghilang gitu. Dan kekurangan kedua nih, hadir pada bagian kameranya. Bukan karena kameranya jelek ya, tapi ini HP harga 5 juta masa kameranya cuma 2 aja. Masa dia nggak punya kamera makro, nggak punya fitur makro kamera gitu. Ya kamera belakangnya cuma 2 aja, tapi pakai sensor Sony dua-duanya. Kamera utama 50 megapiksel, aperture-nya f1.6 ya, udah OIS dan sensornya Sony IMX882. Sensor bagus nih. Satu lagi kamera ultrawide 8 megapiksel, sensornya Sony IMX335 dan dilengkapi dual LED flash dengan gaya lingkaran. Sementara kalau untuk kamera depannya ya, pakai kamera OmniVision 20 megapiksel. Sayangnya belum dilengkapi LED flash untuk foto-foto di kondisi gelap. Dan kalau lihat foto-foto hasil kamera depannya udah berasa bagus sih, dengan detail yang tinggi, jernih, dan saturasi warnanya yang cenderung natural menurut saya. Cuma kalau lihat harga yang tembus 5 juta, ekspektasi saya sih lebih tinggi ya dari ini. Harusnya bisa lebih bagus lagi kameranya. Kalau untuk foto-foto selfie mode potret juga hasilnya udah rapi banget. Ini AI-nya udah pinter banget kenalin mana yang harus di blur, mana yang enggak. Hasil selfie potretnya tuh berasa cakep lah. Sementara untuk hasil foto-foto kamera belakangnya, kamera utamanya, emang ya yang namanya sensor Sony itu bagus ya. Foto-fotonya bisa nangkap detail dengan sangat baik. Warna-warna yang dihasilkan cukup baik, cenderung natural. Dan dynamic range-nya juga cukup luas ya. Cuma kayak kamera depan tadi, ekspektasi saya tuh lebih tinggi dari ini. Harusnya bisa lebih baik lagi. Untuk hasil foto potret ini juga udah keren, nyaris kayak bokeh lensa beneran. Rapi banget loh potongan efek blurnya. Dan kayak gini nih untuk hasil foto-foto kamera ultrawide-nya. Udah termasuk bagus sih, udah enak buat foto-foto pemandangan. Pakai mode foto malam hari, menurut saya ini masih kurang greget sih. Untuk HP kelas harga 5 jutaan, noise-nya tuh masih cukup berasa. Dan detail fotonya tuh masih berasa kurang. Ini kalau menurut saya ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya sebenarnya kekurangan dari hasil foto-fotonya ini bisa ditutupin ya, bisa diakalin dengan install aplikasi Gcam Google Kamera. Kamu bisa browsing aja Gcam buat Poco F6 ini, atau kamu bisa cek ya di deskripsi video, saya pasang linknya buat download Gcam-nya. Dimana hasil foto-foto Gcam tuh berasa lebih baik ya, mulai dari detail fotonya, saturasi warnanya juga. Kalau menurut saya ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih perbandingan antara yang pakai Gcam dengan yang enggak? Bagusan yang mana gitu? Sayangnya untuk Gcam nggak bisa ya buat foto-foto kamera ultrawide. Cuma bisa kamera utama aja. Gitu deh kameranya kalau buat foto-foto. Sementara kalau buat perekaman video, mau kamera depan, mau kamera belakang, stabil. Anti guncang-guncang. Kayak gini hasil rekamannya.
Rekaman video Full HD 30 fps kayak gini kualitasnya. Pakai buat jalan stabil banget. Ini pegangnya satu tangan aja. Untuk kualitas suaranya kayak gimana nilai sendiri ya. Ini kebetulan sambil ngecas karena lagi lowbat. Jadi rekam videonya sambil ngecas. Halo. Nah kalau ini perekaman 4K ya, 4K 60 fps, stabil banget tuh. 4K doang, 60 fps doang, stabilnya kayak gini, nggak goyang. Pakai buat jalan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kondisinya berangin ya. Kualitas suaranya menurut kamu gimana? Asli cakep banget ini buat rekam video 4K stabil kayak gini. Wow. Ya. Rekaman video pakai kamera depan ya, Full HD 30 fps. Kalau ngelihat dynamic range-nya nih bagus ya, tuh lihat langit warnanya beda-beda. Sebelah sini agak biru, sebelah sini ini. Jadi untuk detail langitnya masih kelihatan. Terus muka kita juga tetap terang gitu ya. Ini bagus juga, stabil. Kalau buat ngevlog ini oke banget. Kondisinya kayak gini. Karena kita cobain buat 4K-nya sekalian ya. Nah kalau ini Full HD 60 fps ya. Sayangnya untuk kamera depannya nggak bisa 4K, bisanya di Full HD aja dengan 60 fps refresh rate. Kualitasnya kayak gini. Menurut kamu gimana? Bagus gak? Untuk dynamic range sendiri ini bagusan tadi yang 30 fps ya. Ini langitnya nggak terlalu kelihatan biru-birunya, masih kalah main tadi. Tapi kalau masalah stabil, ini stabil kamera depannya. Mantap banget. Dan kekurangan ketiga dari Poco F6 ini adalah, ini yang pasti dikeluhin sama para gamers nih. HP ini tuh nggak punya support audio. Jadi kalau misalnya kita pakai earphone, pakai headset, itu kita mesti beli adapter lagi. Atau beli headset yang udah USB-C. Ya kalau pakai earphone Bluetooth atau TWS earphone, bukan opsi ya. Karena kalau pakai Bluetooth ada delay-nya kalau buat main. Sayang banget ya, udah nggak nyediain port audio lagi. Udah kali ya, segitu aja bahas kekurangan dan kelebihan dari Poco F6 ini. Yang pasti di kelas harga 5 jutaan, ini beneran gaming, kenceng. Jadi bikin lupa sama kekurangan yang tadi. Kayak misalkan body, pasangin casing, udah hilang masalahnya. Untuk hasil foto yang merasa kurang, pakai Gcam, hilang. Ya udah gitu deh, segitu aja ceritanya. Menurut kamu gimana Poco F6 ini? Jangan lupa komentar ya. Kalau misalkan videonya bermanfaat, jangan lupa disebarkan. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Poco F6. Main game apa ya? Ini compare sama X6 Pro nih, menarik nih. Jangan di compare sama Realme GT 6, beda kelas.